Ladies and gentlemen, this is MR Show. Oke. Halo, jumpa lagi bersama kita berdua di MR Show episode keempat kali ini. Setelah 3 hari berturut-turut, kita sudah undang narasumber-narasumber yang inspiratif. Kali ini kita juga tidak ketinggalan, kita punya narasumber yang muncul di TV di mana-mana ini, bro. Waduh. Wow, iya. Siapa lagi kalau bukan... Ya. Betul. Gue datang ke kantornya banyak banget, bro. Wall of Fame ya. Penghargaan dari Pak Jokowi ya. Wow. Ya, boleh kita welcome dulu Bro Peter Sirer dari Wahyu. Halo semuanya. Terima kasih jam 9 begini mau dengerin. Nah, Bro Peter Sirer ini founder dan CEO dari Wahyu. Mungkin boleh dijelasin Bro Peter biar nggak salah jelasin saya. So sebelumnya thank you udah diajak ke sebutannya MR Show ya, bukan Mr. Show ya. Boleh Mr. Show boleh, MR Show episode boleh. berapa? Keempat. Episode keempat. Seneng banget, terima kasih udah diundang jam 9 begini ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Nama gue Peter, founder dan CEO dari Wahyu. Mungkin ada beberapa yang udah pernah dengar, tapi kalau yang belum dengar tak jelasin lagi. Wahyu itu kita startup digital yang lagi bantu warga supaya bisa bergerak. Gitu. Jadi banyak hal yang kita bantu untuk warteg supaya mereka lebih baik dibanding keadaannya sekarang. Kalau misalnya kita tahu keadaan warteg dari dulu sampai sekarang, ya gitu-gitu aja ya, tempatnya kotor, kurang bersih, kurang nyaman. Nah, kita ingin supaya mereka ada peningkatan gitu. Peningkatan dalam hal service, peningkatan dalam hal keuangan yang lebih baik, dan tentunya peningkatan supaya mereka bisa jadi orang yang lebih baik juga gitu. Bukan cuma secara fisik, ruangan, tapi juga orangnya juga yang kita bantu. So, kurang lebih seperti itu Wahyu baru 2 tahun, tapi puji Tuhan, a lot of progress 2 tahun ini karena memang yang namanya warteg itu nggak pernah mati. Dari dulu sampai sekarang selalu ada gitu ya, mau krisis nggak ada krisis tetap aja orang makan di warteg. Jadi itu juga sebabnya kenapa pilih warteg juga. Nah sebenarnya ini momentum juga nih. Seperti yang kita tahu sekarang lagi krisis, jadi kayak bener gak nih semuanya tetap pergi makan di warteg gitu. Kurang lebih seperti itu warteg Wahyu. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan silakan. Kalau mau tahu lebih banyak lagi, lebih detail lagi soal Wahyu. Oke, terima kasih Ko Peter Sirer. Bro Ruby mungkin ada pertanyaan perdana nih? Iya, pertanyaan perdana kenapa pilihnya warteg? Gitu. Gue udah pernah nanya lagi. Kenapa pilihnya warteg? Betul. Ada beberapa background sebenarnya. Yang pertama itu my passion is always about food gitu ya. Jadi kayak memang selalu suka kuliner, F&B, bisnis. Sebelum ini banyak banget startup yang gue bikin juga nggak jauh dari makanan gitu. Nah, kalau misalnya bicara soal warteg sebenarnya juga one of my passion juga soal sosial gitu. Jadi memang suka bikin something yang ngebantu orang. Nah, kalau misalnya kita lihat sosial terus juga kemudian backgroundnya teknologi dan juga sukanya di makanan kayaknya nggak jauh dari warteg sebenarnya. Dia butuh teknologi, dia butuh bantuan dan opportunity-nya juga masih besar banget. Tapi kalau misalnya ditanya personal background, sebenarnya karena nyokap gua itu pengusaha catering juga, jadi tahu banget susahnya ngurusin makanan gitu ya, harus bangun pagi jam 2, jam 3 ke pasar ngurusin barang bawaan pasar yang berat banget, kemudian harus bikin makanan dan sebagainya. Jadi dan ternyata apa yang dirasakan oleh nyokap gua itu juga dirasakan sama semua pemilik warteg gitu, yang memang mereka ribet banget hidupnya gitu.
mereka harus jalanin bisnis dengan apa adanya mereka nggak jarang yang punya pembantu karena pembantu cukup mahal gitu ya. Jadi mereka cuma suami istri, kadang dibantu mertua, kadang ambil ponakan dari kampung dan sebagainya. Jadi sebenarnya hidup mereka cukup sulit. Jadi bisa dikatakan hampir 24 jam mereka itu ngurusin wartegnya. Makanya kenapa kalau misalnya lebaran gitu ya, mereka pasti tutupnya bisa sampai sebulan. Ya karena itu buat mereka itu hibernasi gitu, kayak ajang mereka buat istirahat deh. Contoh ada satu warteg kecil, padahal cuma kecil banget. Warteg Bu Suparti. Ditanya, ibu bangun jam berapa? Jam 2 pagi. Tidurnya jam berapa? Jam 11 malam. Bayangin. Gitu. Jadi karena ya memang itu kehidupan mereka. So mereka perlu dibantu sih. Itulah kenapa pilih warteg. Oke. Dari Wahyu sendiri. Oke, Bro Ruby lanjutin. Sorry. Apa yang dilakukan Wahyu atau Bro Peter kepada warteg dan berapa banyak warteg nih Bro? So far yang terdaftar di kita itu ada 13.000 warteg gitu ya yang masuk ke keluarganya Wahyu. Jadetabek ya, Jakarta. Jadetabek. Nah, yes. Kalau misalnya ditanya apa sih yang Wahyu lakukan, kita tuh bilangnya kepada warteg-warteg yang kita approach gitu supaya gabung itu kita bilang Wahyu kasih P3K. P3K ini singkatan sebenarnya pembimbingan, pelatihan, pendapatan dan kemudahan gitu. Jadi memang kita mau supaya mereka ini dilatih supaya bisa seprofesional dan sekeren restoran gitu ya. Terus kemudian pendapatan karena supaya mereka bisa dapat duitnya lebih banyak. Terus kemudian kemudahan supaya mereka bisa mudah berbelanja, mudah ngapa-ngapain hanya lewat apps aja gitu. Jadi bikin hidup mereka jadi lebih mudah aja. Itu P3K gitu. Jadi setiap warteg yang ada itu pegang FC gitu loh, di handphonenya gitu. Yes. Walaupun memang ada beberapa warteg juga yang belum punya handphone, ada juga beberapa warteg yang pakai handphone anaknya, ada juga yang punya handphone sendiri tapi bukan smartphone. Jadi memang beragam sih, gitu. Ya ini buat kita sebuah proses digitalisasi buat mereka yang di bawah sih. Nah, P3K-nya ini apa aja nih detailnya? Pembimbingan dan pelatihan ini kita punya yang namanya Wahyu Academy gitu. Jadi kayak kita tahu lah ya, warteg kan itu mereka belum ada yang pernah ngajarin gitu. Mereka biasanya nih jadi pemilik warteg nih karena dijorokin sama orang tuanya. Udah dari zaman kakek lu nih kita udah jualan makanan nih gitu. Jadi mereka tinggal ngikutin gitu. Jadi makanya mereka nggak ada yang latih secara benar profesional. Makanya kita punya Wahyu Academy ngajarinnya 3 hal sebenarnya. Ngajarin soal bagaimana cara mereka mengatur keuangan gitu. Karena mereka lemah sekali di sana. Cash flow, financial literacy-nya kurang banget gitu. Butuh finansialku nih makanya itu mereka. Wow, saya nungguin nih. Langsung bro. Ambil ya, sambil jualan ya. Terus kemudian yang kedua kita ngajarin mereka juga soal customer service gitu. Jadi kayak gimana sih caranya kalau misalnya ada customer yang komplain, kok nih ayam bakarnya kegosongan gitu ya, kok nih keasinan gitu. Jadi kita ngajarin mereka supaya mereka bisa melayani customer lebih baik gitu. Terus kemudian K-nya kemudahan yaitu kemudahan berbelanja, kemudahan mengoperasionalkan warung makan dan sebagainya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di Wahyu Academy sendiri kita selain ngomongin soal skill tapi juga ada character building-nya juga gitu. Kita pengen supaya si pemilik warung ini mereka jadi seorang jutawan gitu. Jadi mungkin beberapa teman udah tahu jutawan itu apa. Jutawan jujur, tangguh dan menawan gitu. Jadi memang kita pengen supaya
orang-orang warteg ini jujur. Jadi memang ya jangan mentang-mentang yang makan pakai bajunya lebih bagus dimahalin gitu ya. Terus kemudian jujur beli barangnya harus yang memang bersih gitu. Terus kemudian kita juga berharap mereka juga jadi pengusaha yang tangguh nih. Apalagi di era krisis kayak gini ya, di zaman krisis kayak gini kita pengen mereka jadi pengusaha yang tangguh juga gitu, menghadapi berbagai macam situasi. Mereka harus tetap survive gitu. Terus juga kemudian one-nya menawan gitu ya, harus selalu bisa membuat pelanggan senang, pengen balik. Di antara sekian banyak warteg pilihnya ke dia lagi gitu. Jangan sampai kita bilang, jangan sampai kalau berantem suami istri akhirnya mukanya jadi judes dan akhirnya makanan gak enak dan pelanggan jadi sebel gitu. Jadi banyak hal yang lebih praktikal sih sebenarnya buat mereka kita jalanin. Oke. Biasanya kalau lagi sebel tuh sambelnya lebih pedas biasanya. Sambel lebih pedas. Iya bro. Ada senyum. Iya bro. Iya. Sambal judes tuh biasanya. Iya. Tapi lucu sih. Maksudnya banyak semakin kita semakin kenal banyak orang gitu ya, semakin kita belajar memang karakter orang tuh beda-beda. Terutama mereka pemilik warteg tuh unik-unik juga gitu, banyak hal yang bisa kita pelajari dari mereka juga gitu. Dan banyak hal yang lucu, misalkan ya, ada ibu, dia janda gitu ya, anaknya ini ternyata nggak ingin supaya ibunya pakai handphone gitu, karena takut ibunya ini cari papa baru ya kan. Jadi akhirnya handphonenya nggak dikasih sama anaknya, ibunya nggak boleh pegang handphone. Jadi otomatis ya nggak bisa pakai apps-nya kita gitu karena hal seperti itu. Oke, komputer. Ada juga cerita lucu. Mau customer lebih banyak nggak? Jawabannya nggak mau gitu. Nggak mau. Kenapa? Kok nggak pengen pelanggan lebih banyak? Iya. Soalnya kalau pelanggan lebih banyak repot. Saya mah gini aja udah happy gitu. Jadi ya udah cukup gitu. Ya banyak hal sih. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Agus Salim. Hanya terbatas di warteg atau menjangkau pedagang kaki lima juga? Oh, halo Pak Agus Salim, keren banget bajunya. Funnel hacker ya apa? Jadi kita warung makan tradisional gitu. Jadi nggak cuma warteg doang sih, ada warung Padang, ada warung soto, warung sate, warung Indomie, warung kopi, apapun itu sih. Tapi syaratnya harus satu, syaratnya dua, sorry. Syaratnya tempatnya harus permanen. Jadi kalau yang tenda-tenda kita nggak layanin. Yang hari ini ada, besok bisa kabur gitu karena diusir, itu kita nggak layanin. Yang kedua, orangnya memang harus sungguh-sungguh mau maju gitu. Jadi yang kayak tadi orangnya bilang, saya cukup segini doang. Nah itu kita nggak terlalu fokus di sana. Kita fokus memang yang punya pemikiran, saya mau dong customer lebih banyak, cabangnya jadi 2 tahun depan. Saya mau dong, saya pengen supaya ada tabungan di masa tua dan sebagainya. Jadi orang-orang yang memang punya keinginan untuk maju, itu yang kita pilih. Oke. Ada yang mau beli rumah nggak, Bro? Langsung ruko bro, warteg jadi ruko nanti. Tapi ngomong-ngomong nih Bro Ruby, salah satu impian gua adalah gue pengen punya perumahan Wahyu gitu. Jadi kayak buat mereka yang buat mereka kan biasa kerja di Jakarta kan sebenarnya ingin punya tabungan untuk dibawa ke kampung halaman gitu ya. Jadi kita ingin supaya mereka nabung dan akhirnya bisa tinggal di satu perumahan yang memang kita siapin gitu. Nih kalau rajin selama 10 tahun nih hasilnya ada loh gitu. Ada programnya ya. Iya. Bisa nih Bro, momen yang tepat Bro, banyak yang jual. Iya. Lagi pada banting harga ya. Financial dari finansialku nanti. Jangan kasih tau Mari, nanti di markup lagi. Kita langsung aja ya. Oh iya. Thanks Pak Agus Salim.
Oke, Pak Agus balik Salim lagi ke kayaknya pertanyaan. Pak Agus Salim kayaknya muridnya Russell Branson nih kayaknya. Wih, Nah, funnel hacker. ini pertanyaan berikutnya COVID. Ini kan terkait pandemi corona ini kan mungkin di bisnis kan semuanya kan baru pertama kali ngalamin. Termasuk juga yang mungkin yang Koko bilang tadi warteg ini tahan krisis. Nah, gimana 13.000 warteg itu ngerespon ini atau ada yang sudah berdampak atau yang gimana? Kok boleh share mungkin ke kita? Sebenarnya gimana pun pasti kena dampaknya gitu. Jadi dari beberapa warteg yang di jaringan kita itu ada yang tutup gitu ya. Tutup juga kita tanya alasannya tutup kenapa. Pertama, ternyata wilayahnya itu ada yang masuk zona merah, jadi mereka juga takut juga. Terus yang kedua, mereka juga merasa percuma buka juga nggak ada yang makan juga gitu. Jadi makanya daripada sayang makanannya dibuang, jadi mereka melihat tutup aja. Ada yang omsetnya turun bisa sampai 50%, tapi ada sebagian kecil juga yang bilang baik-baik aja kok gitu. Jadi memang dampak virus COVID-19 ini ya gimana pun, walaupun kita bilang warteg itu orang tetap pergi beli, ya karena program pemerintah menganjurkan kita di rumah aja, akhirnya mereka juga terkena dampaknya juga gitu. Jadi ya kurang lebih di lapangan seperti itu sih. Banyak yang tutup, banyak yang omsetnya juga turun. Gitu. Oke, ada masuk pertanyaan sebentar, saya baca dulu nih dari Pak Frans ya. Pak Frans, Wahyu ini memiliki saham tidak atas wartegnya. Yang kedua, jika tidak, income Wahyu dari apa? Detail banget nih, kayaknya mau jadi investor. Memang masuk ke Wahyu atau ke warteg? Terus juga Wahyu ini aplikasi untuk warteg order saya atau bukan? Ini Pak Frans mungkin yang ex-CFO Zalora mungkin ya, Pak Frans Budi. Oh, iya, betul sekali. Iya, betul. Pak Frans Budi. Hai, Pak Budi. Ya. Jadi Wahyu ini memiliki saham tidak atas warteg. Wah, sebenarnya saya mau memiliki saham mereka semua. Ya. Tapi enggak. Kita prinsipnya sama kayak Gojek dengan Ojek gitu, hanya sebatas mitra gitu. Kalau enggak, Wahyu income-nya dari mana? Gitu. Jadi pertanyaan baik sih, karena dari 13.000-nya mitranya kami, kita nggak ambil uang sama sekali, membership ataupun apa. Kita revenue stream kita salah satunya dari advertising. Jadi di dalam warteg kan masih banyak tempat yang sebenarnya bisa dijadikan media placement gitu. Jadi memang buat brand-brand itu kita sediakan tempat mereka untuk placement. Kemudian kita juga sediakan tempat buat mereka untuk berjualan gitu. Jadi beberapa brand bisa berjualan di wartegnya kita juga. Tanpa mereka harus datang satu persatu, mereka bisa lewat channelnya kita, bisa langsung ke 13.000. Jadi memang kalau ditanya income-nya dari mana, mostly kita dari brand gitu, dari produk. Bayangkan kalau misalnya kita ada 13.000, terus kemudian satu warteg itu ada 100 orang, artinya punya potensi 1,3 juta orang yang lihat produknya dan juga punya potensi untuk beli gitu. Kenapa sih 13.000, Pit? Incarnya ya karena memang dari awal saya diriin Wahyu, emang ini goalnya memang saya mau sebesar Alfamart and Indomart dalam waktu 2 tahun gitu. Jadi pengen sebesar jaringannya mereka walaupun tanpa punya aset gitu ya. Itu offline advertising, product channeling, kita jualan juga. Jadi kayak ada produk kopi terbaru kah, ada produk energy drink terbaru kah. 13.000 kita baru di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi doang gitu, karena kita fokusnya di sini aja. Payment masuk ke Wahyu atau ke warteg, tentu masih masuk langsung ke warteg. Jadi kita saat ini fokusnya masih business to business, jadi B2B. Kita masih ngurusin pemilik wartegnya, kita nggak ngurusin soal customer yang datang ke wartegnya. Walaupun nanti soon akan kita ngurusin juga, tapi belum.
Wahyu ini aplikasi untuk warteg order sayur, ya salah satunya. Jadi bisa order minyak goreng, bisa order beras, apapun itu buat kebutuhan mereka sebenarnya. Tetap melayani ya, Boy. Walaupun kondisi sekarang tetap melayani. Yes. Sayur, Justru kita senang banget kita kolaborasi sama Kementerian Koperasi. Jadi memang mereka ngerti banget warteg ini salah satu pilar penting di dalam ekonomi. Jadi kita bekerja sama dengan mereka. Mereka ingin pastikan selama krisis ini beras tetap terjamin, tetap ada, minyak goreng tetap ada, dan banyak hal yang tetap ada gitu. Jadi senang banget sih supaya mereka nggak kesulitan cari bahan makanan untuk dimasak dan harga juga tetap stabil. Oke. Pemilik warteg diedukasi mindsetnya dan skillnya ya. Employee Wahyu berapa banyak, valuasinya berapa sekarang, dan tinggal di mana? Waduh banyak nih Pak Frans. Boleh nih Pak, di sini berdua ya kayaknya. Pak Frans, jadi pemilik warteg kita edukasi seperti yang tadi saya bilang, kita ada Wahyu Academy, kita ngajarin mereka beberapa hal. Employee-nya Wahyu berapa banyak saat ini? Masih sedikit, sekitar 160 orang gitu. Ya. Bagaimana komunikasi dengan warteg? Wih, banyak nih Pak Frans. Bagaimana komunikasi dengan warteg dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Ya. So far kita punya tim lapangan sih untuk koordinasi dengan mereka. Bro, jadi kalau dari brand-brand mau advertising, ya. Yes. Kalau brand tadi mau advertising ke warteg-warteg pilihan, atau itu milihnya gimana, terus ada pembagi hasil juga sama warteg yang bersangkutan? Ya, tentu. Ya, kita kan memang hatinya kita ingin supaya mereka dapat penghasilan tambahan gitu ya. Jadi makanya kita kasih mereka salah satu penghasilan tambahannya ya lewat iklan gitu. Jadi mereka, Bu, daripada kosong, mendingan dipakai dan Ibu bisa dapat duit gitu. Jadi offline advertising. Terus tadi pertanyaannya apa lagi? Iya, jadi ada bagi hasil ya, sama bagi hasil sama pemilik warteg tersebut. Ya. Oke, tertarik ya buat dalam properti. Iya, karena peluangnya besar loh. Yes. Jadi mau ini nawarin rumah dijual di dalam warteg gitu ya. Rumah subsidi. Bakal penuh tuh warteg. Boleh aja bro. Jadi menariknya warteg ya. Warteg ini tuh. Gimana? Oke, wartegnya jadi reseller gitu ya. Iya benar. Jadi beberapa warteg memang bisa dijadikan agent gitu. Jadi kayak mau jualan asuransi, mau jualan produk apapun itu juga bisa sebenarnya. Menarik. Yes. Karena biasa tadi pertanyaannya Bro Ruby juga. Pertanyaannya Bro Ruby sama kayak pertanyaannya Pak Frans yang baru masuk nih. Data. Jadi memang brandnya itu boleh pilih tempatnya di mana gitu. Jadi data customer yang sedang kita collect, mereka mau cari misalnya warteg yang lebih dikunjungi oleh mahasiswa gitu ya, warteg yang lebih dikunjungi sama orang pricing-nya ya, tahu umurnya berapa gitu ya. Itu kita lagi kumpulin data-datanya juga biar tentu bisa sesuai dengan marketnya mereka. Oke. Bro Ruby, berapa menit lagi sesi 1? Sesi 1 kita masih ada 10 menit lah. Kita ada berapa sesi? Hatinya kan belum. Oke, Pak Frans. Mau tanya lagi Pak Frans? Pak Frans kayaknya masih ketemu nih sama Pak Peter langsung nih. Iya nih, harus. Kayaknya butuh waktu panjang nih, 2 jam nih. Iya. Gua mau nanya Pak Frans mau ketemu saya langsung boleh nih Pak, kita ngobrolnya bisa lama nih. Ujung-ujungnya ada saham nggak Pak? Saya nemenin nih. Orang dengar Pak ya? Beli sayur dari petani. Bukan. Kita. Jadi memang Mr. Show ini buat networking ya. Iya, networking sekalian meet up langsung ini, iya kan? Tadi yang nanya. Yang dari tadi yang tanya. Jim? Iya, gue tertarik sih. Gue termasuk
penggila warteg ya. Gue dari warteg yang di Asik. Mangga Mangga Besar. Iya. Gang Mangga ya. Mangga Besar, terus Gang Mangga, Gang Mangga, juga ya. nasi uduk Bu siapa? Yang di Mangga 2. Busum. Nasi uduk Busum, Mangga 2 sampai di Tebet. Jadi emang biasa makan yang di pinggir jalan. Cuma lagi cari yang di tengah jalan belum ada, Bro. Jangan tengah jalan. Iya, jangan dong. Baru pinggir jalan semua. Aku lagi cari tengah jalan nih. Iya, jadi Jimmy ini pemilik Celebrity Queen sama ada beberapa bisnis lah dia. Wah, luar biasa. Lagi bisnisnya lagi naik daun juga nih. Lagi banyak bersihin. Ya, Bersih-bersih. Kita undang juga ya, Demer Show. Bersih. Iya. Bersih. Oke. Mana nih yang perempuan gak ada yang tanya nih, laki-laki semua nih. Pak, Ada berarti nih nonton. Bahari juga Laki-laki. ya, Pak Peter. Bahari. Ya, Grup Bahari. grup Bahari ya, kita ada beberapa grup Bahari juga yang masuk ke kita juga. Cuma memang nggak spesifik semuanya gitu ya. Grup Bahari franchise ya. Franchise warung. Iya, Dari kemarin lagi pengen lihat gitu, pengen kita ada Wahyu juga ada franchise warteg juga. Jadi warteg kekinian gitu, namanya Wautek. Oh, sama ini ya, Sorcelli Group ya? Yes, kita kerjasama dengan Sorcelli Group. So far kita franchise sudah ada sekitar 40 lebih franchise yang mau buka. Tapi karena virus ini jadi belum tahu bukanya kapan. Mantap. Mulai dari berapa tuh franchise? Tadi awalnya kalau nggak salah mulai dari 50 juta, 75 juta, sekarang kayak udah 200 juta ya, I don't know. Bukan saya yang ngurusin. Doni. Saya tahu yang tinggal terima duit aja dah. Iya, asik. Doni yang ngurusin. Yes. Oke. Masuk ke program Rantang Hati nih. Kemarin kan sempat viral juga nih Rantang Hati karena Ko Edozel juga ikutan ya kampanye. Itu Rantang Hati boleh dijelasin kok programnya? Jadi sebenarnya saya mau jelasin satu hal sih, kenapa sih saya bikin Wahyu juga. Visi besarnya sih sebenarnya karena saya ingin supaya semua orang bisa makan gitu. Saya paling sedih kalau lihat ada anak kecil yang kelaparan gitu. Terus sedih kalau lihat ayah yang bingung anaknya makan apa, pulang nggak bawa hasil gitu. Jadi kayak kenapa sih kok makanannya susah gitu. Jadi kita memang visi besarnya kita semua bisa makan namanya. Nah dan gara-gara COVID-19 ini ternyata ekonomi jadi berantakan, banyak yang di PHK, orang yang dipaksa, yang mereka pekerja harian yang mau nggak mau harus kerja di luar gitu ya, kayak tukang parkir, ojek, asongan itu mereka juga pendapatannya juga jadi turun. Sangat jadi concern-nya kami gitu ya. Jadi makanya kita pengen supaya kita perlu lakukan sesuatu gitu. Di sisi lain kita juga lihat warteg-wartegnya kita kok sebenarnya bisa digunain gitu supaya dapur mereka juga tetap gempul. Jadi satu sisi ada warteg yang sepi, satu sisi banyak orang yang butuh makan di luar sana. Jadi makanya kenapa nama programnya Rantang Hati. Jadi kayak memberikan rantang dari warteg ke orang-orang yang membutuhkan dengan hati yang tulus gitu, kita bantunya. So makanya namanya Rantang Hati. Project ini sebenarnya kita menggandeng semua lapisan masyarakat buat ikutan, makanya lewat kitabisa.com. Kenapa? Karena Wahyu nggak ingin berjuang sendirian gitu, pengen ngajak teman-teman. Tapi lebih tepatnya karena uangnya juga kurang banyak gitu ya. Jadi makanya mau gandeng teman-teman supaya ikut dana, supaya lebih banyak lagi orang yang bisa stay di rumah aja selama 14 hari. Nah, kita gandeng Edozel karena hatinya juga sama, dan dia social influencer yang bisa ngerangkul orang supaya ikutan berdonasi. Ide awalnya kita ingin kumpulin sekitar 350 juta. Dengan 350 juta ini
kita bisa buat kasih makan 700 orang selama 14 hari, makan siang dan makan malam gitu. Jadi bayangin mereka bisa stay di rumah 2 minggu full, nggak perlu khawatir soal makan gitu. Jadi 700 orang. Nah, ternyata kebetulan kenal juga sama Mbak Nana, Najwa Shihab, ceritain soal Rantang Hati. Puji Tuhan banget nih. Kita juga ikut berbagian di dalam campaign konser musiknya Mbak Nana, konser musik yang solidaritas di rumah aja. Dari konser musik itu kita dapat 450 juta. Jadi dari 450 juta kita bisa kasih makan 800 orang selama 2 minggu, sehari makan 2 kali gitu. Jadi lumayan, 800 ditambah targetnya kita yang 700, udah ada 1.500 yang kita mau kasih makan gitu ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tentunya 1.500 masih kurang banget gitu. Kita pengennya lebih banyak lagi, dan senang banget ketika kita berusaha berbuat baik ya, pasti pintu-pintu berkat tuh dibuka gitu ya. Tiba-tiba dari sana sini datang, mau dibantu apa nih Wahyu, mau dibantu apa Rantang Hati. Jadi ya kita senang banget lewat program Rantang Hati ini akhirnya kita bisa bisa jadi saluran berkat lah, sama seperti nama PT-nya, PT Wahyu Saluran Berkat. Asik. Mantap. Kita sambung lagi mungkin kok, karena ada break ini, Zoom-nya gratisan soalnya. Oh, ternyata break-nya karena Zoom gratisan. Belum masuk endorse. Nanti mungkin Pak Frans atau Pak Agus Salim mau endorse, boleh. Nanti kita beli Zoom yang premium. Yang bisa 1.000 orang. Oke, baik teman-teman. Yes. Kita break dulu ya. Langsung nanti saya kasih loginnya lagi. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Setelah komersial break berikut ini. Oke, 3, 2, 1, buka bro. Yes, baik, kita kembali lagi di MR Show bersama saya Ruby Herman dan ada Bro Mario Agustian Lasur. Hari ini kita bersama dengan Bro Peter Shearer, founder dari Wahyu. Wahyu. Nah, ngomong-ngomong Wahyu, kalau aku sih udah tahu sih Wahyu apa. Coba boleh di-share lagi kok. WYOO. Apa ya namanya? Akronimnya. Oke. Wahyu itu sebenarnya dia beneran nama Wahyu gitu. Cuma memang kita pakai supaya nggak kalah dari Google, Facebook, dan Yahoo yang O-nya 2 gitu. Jadi kayak memang harus tahu bahwa we are a tech company gitu yang. Kenapa Wahyu? Pertama, Wahyu itu nama orang Jawa yang very common gitu. Jadi karena banyak orang warteg orang Jawa, jadi makanya supaya dekat namanya Wahyu. Yang kedua karena memang waktu itu lagi pas-pasan pas baca kitab Wahyu juga, jadi kayak dapat ilham gitu. Karena tadinya agak ragu mau jalanin Wahyu apa enggak, tapi gara-gara dapat perwahyuan akhirnya jadi jalanin. Oke, sebelum kita bacain pertanyaan, tadi soal Rantang Hati kok, itu distribusinya berarti di warteg-wartegnya Wahyu berarti yang tetap buka itu, atau gimana distribusi? Jadi warteg-warteg kita pilih dulu. Yang pertama ya dari wartegnya dulu ya. Wartegnya kita pilih dulu, jangan sampai wartegnya kita malah jadi penyebaran virus, itu kan bahaya gitu. Jadi memang wartegnya harus ada SOP-nya. Jadi kayak mereka harus pakai masker, mereka harus pakai sarung tangan, rajin cuci tangan, nggak boleh terima tamu, harus cuma take away doang gitu, harus bungkus. Jadi memang cuma beberapa warteg doang yang kita pilih gitu. Nah, per warteg kita kasih order beragam, ada yang 50, ada yang 100 per hari. Jadi mereka
harus bikin 50-100 per hari, yang which is sama seperti keadaan mereka sebelum corona ini gitu. Jadi supaya mereka dapurnya tetap ngebul juga. Nah, begitu makanan udah jadi, kita ada 2 metode. Ada satu yang kita kirim gitu lewat lewat sosial media. Kita kumpulin data-data siapa nih yang temennya, keluarganya, atau diri sendiri yang lapar, itu mereka bisa kirim message ke sosial medianya Wahyu, nanti kita catat alamatnya dan kemudian kita kirim. Terus kemudian yang kedua sebenarnya lebih simpel, kita kerjasama dengan ketua RT setempat. Jadi udah ketua RT paling ngerti warganya seperti apa, kita kirim makanannya ke ketua RT-nya yang bagiin gitu. Oke, jadi sistemnya ya, di drop aja ya berarti ya? Ya, kita nggak pengen supaya mereka datang juga sih sebenarnya, kan harusnya mereka memang di rumah aja. Oke. Siap, ada pertanyaan lagi? Silakan sambil berjalan. Pak Frans nanya, kesulitan ngurus warteg apa saja? Terus income mereka berapa sebulan? Profit mereka sebulan on average berapa nih kayaknya? Wah, kayaknya pengen buka warteg nih kayak Pak Frans. Buka warteg, lihat ROI kali ya. Pak Frans, kalau misalnya kita bicara soal profit, terus mereka berapa sebulan itu, mereka nggak pernah tahu sih gitu. Mereka nggak pernah tahu sebenarnya jumlah customer mereka berapa, karena mereka hidupnya tuh bukan dari bulan ke bulan, tapi dari hari ke hari gitu Pak Frans. Mereka hari ini dapat 500.000, ya 500.000 itu yang mereka pakai buat besok gitu. Diputerin lagi ya? Puterin lagi, buat belanja lagi. Jadi hidupnya ya benar-benar dari hari ke hari aja. Syukur-syukur kalau mereka nabung gitu ya. Dan syukur-syukur kalau memang apa yang mereka dapat itu memang sesuai. Kadang juga tiba-tiba ada pengamen lah, kadang ada preman lah, kadang anaknya minta makanan, kadang mertuanya minjem duit. Jadi kayak memang nggak pasti gitu berapa jumlahnya. Kesulitan ngurus warteg sebenarnya lebih ke behavior mereka kali ya, kayak misalnya mereka tuh udah nyaman dengan apa yang mereka lakukan selama ini gitu, tapi kita datang dan pengen perbaiki mereka tuh memang nggak mudah buat mereka gitu. Yang tadinya udah biasa dengan A, kemudian kita minta mereka supaya improve gitu, jadi lebih ke behaviornya aja sih. Pemasangan iklan terbesar dari mana? Tentunya dari FMCG produk ya. Gitu. Jadi kayak kopi, teh gitu, terus energy drink dan sebagainya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan ada lagi dari Ade Surya. Terima kasih buat pertanyaannya Ade Surya. Dari penjelasan Mas Peter. Berarti Wahyu juga memberikan data. Yes, dan dikarenakan data dan calon advertising. Bagaimana cara mendapatkan datanya? Sedangkan penjelasan saya awal hanya di supply chain. Betul sekali. Datanya kita masih bias gitu. Karena kita belum ke B2C. Kita belum ke customer, kita belum keluarin aplikasi buat customer. Saat ini kita cuma bisa relate data dari brand apa yang populer di sana gitu. Jadi kayak misalkan mineral water gitu ya. Contoh Aqua. Siapa tahu Aqua nanti iklan di sini ya. Contoh Aqua. Ya. Kita bisa tahu dibanding satunya lagi misalkan Oasis gitu ya, kan harganya beda jauh. Nah, kita tahu nih, ternyata yang pilih Aqua di sini lumayan gitu ya. Sedangkan ada beberapa daerah nih cuma Oasis, Aqua kayaknya susah dijual. Nah gitu. Jadi memang masih belum terlalu akurat sampai kita bisa dapetin data customer behavior-nya seperti apa. Sampai kita keluarin user apps-nya. Oke. Terus kemarin sebelum Rantang Hati juga sempat viral nih Wahyu Challenge nih. Ya. Boleh di-share sedikit nih Wahyu Challenge-nya. Wahyu Challenge sebenarnya udah dari tahun lalu ya kita lakuin pada saat Ramadan tahun lalu. Tapi karena ada peristiwa kayak gini, kita keluarin lagi Wahyu Challenge.
Wahyu Challenge mungkin tahun lalu saya jelasin aja kenapa kita keluarin Wahyu Challenge, karena saya masih ingat saya waktu itu di Pacific Place jam 7:30 saya lagi makan sendirian pegang handphone, tiba-tiba saya dapat terinspirasi dari satu orang yang beliin ojek pizza gitu. Dan saya pikir, lucu juga ya beliin ojek pizza. Ya saya coba deh, saya mau pesen GoFood dan makanannya buat si drivernya sendiri. Saya cobain, ternyata reaksi dari drivernya itu luar biasa gitu ya. Pak, mau diantar kemana? Pak, sesuai aplikasi gitu kan, seperti biasa. Ya, sesuai aplikasi, tapi nggak usah diantar ya mas, makanannya buat masnya aja gitu. Terus dia langsung, yang benar nih pak, yang benar nih kak, gitu. Iya benar, makanannya buat masnya aja, udah saya bayar pakai GoPay. Wah, kebetulan banget saya belum makan dari sejak buka puasa. So, bayangin, buka puasa tuh harusnya jam 6, saya masih ingat saya makan tuh jam 7:30 gitu. Jadi, buka puasa aja belum gitu. Jadi, wow, it's very ironic mereka yang bantu kita ambil pesanan makan, mereka yang ngantriin kita makanan, mereka yang nganter balik lagi kita makanannya, tapi mereka sendiri nggak makan gitu. Mereka juga belum pernah cobain makanan yang kita pesan juga. So akhirnya gara-gara itu saya langsung minta ke semua karyawan, karena sesuai dengan value-nya kami semua harus bisa makan. Kita bilang semuanya harus lakuin ini gitu ya. Dan akhirnya teman-teman di bawah karyawan keluarga Wahyu lakuin, dan ada yang sempat ngepost ke temennya, dan temennya ngepost temennya lagi, dan akhirnya viral dengan sendirinya gitu, organik tanpa kita lakukan something gitu. Tapi karena memang hal simple berbuat baik, dan sesederhana pakai jari kita aja bisa berbuat baik, dan responnya itu sangat menghangatkan hati gitu. Jadi semudah itu sebenarnya kita bisa berbuat baik dan bisa berguna buat orang gitu. Dan impact-nya malah kita yang suka cita juga, kita yang seneng juga sebenarnya. Dan makanya akhirnya ada yang sampai, wah Pit, gara-gara lu ya, gue jadi ketagihan bikin Wahyu Challenge nih, gue jadi Wahyu Challenge. Karena rasa senangnya itu bikin mereka jadi ketagihan juga gitu. Dan akhirnya tahun ini kita bikin juga karena ya ojol-ojol banyak yang penghasilannya berkurang gitu ya. Dan kita pikir ya udah deh kita mau beliin makanan buat mereka juga gitu. Oke. Bro Robi ada pertanyaan? Atau dari audiens? Tadi semua udah pertanyaan ya. Oke. Kalau belum ada, gue nanya lagi nih. Nanya lagi. Atau Bro Robi? Enggak, Oke. Nah, ini kan mungkin teman-teman yang di sini yang nonton juga pebisnis nih, Bro Peter. Bisa di-share nggak sih apa yang dilakuin Wahyu selama masa krisis ini biar bisnisnya nggak turun atau gimana, atau tips and triknya gitu? Kalau boleh jujur, wow, it's a very tough question karena semua orang pasti mengalami hal yang sama ya. During this crisis, penjualan menurun, kemudian kita operasional masih sama, sedangkan kita yang paling kita belum tahu adalah efek dari corona ini bisa berapa lama gitu ya. Jadi memang kalau dari Wahyu sendiri kita ada beberapa hal sih yang kita lakukan gitu. Yang pertama, kita pastikan bahwa perusahaan ini setidaknya masih punya dana untuk 2-3 tahun lagi gitu. Itu yang paling pertama gitu. Jadi pastikan soal dananya kita cukup untuk beberapa tahun ke depan gitu. Terus yang kedua, harus irit lebih lean apa yang kita lakukan gitu. Jadi nggak bisa jor-joran kayak yang sebelumnya gitu. Terus kemudian selalu jeli lihat opportunity, karena buat saya itu every crisis itu is always open a new opportunity gitu. Jadi coba jeli
di masa-masa ini pasti opportunity banyak sekali juga. Dan saya selalu percaya every crisis itu selalu melahirkan new leader gitu. Jadi selalu ada pemimpin baru di eranya gitu. Dan pemimpin ini pasti yang memang menang atas masalah ini gitu. Makanya mungkin it's about momentum gitu ya. Momentum buat orang-orang yang bisa punya pemikiran out of the box, yang orang-orang yang punya pemikiran nggak mau nyerah, orang-orang yang bisa manfaatin kesempatan yang orang mikir itu adalah kesempitan gitu ya, tapi ya harus punya mindset yang kayak gitu sih. Ya so far kita lihat memang gara-gara COVID ini yang cukup growing itu rata-rata memang yang online basis, gaming, kesehatan, terus kemudian juga groceries mungkin gitu ya, education juga cukup naik gitu. Jadi game, health, education, terus kemudian media online juga cukup survive gitu. Jadi ya harus pintar-pintar lihat peluang sih. Saya percaya kita diberi anugerah sama Tuhan buat bisa survive gitu. Oke, mantap sekali. Ya. Kita kita jangan seperti orang yang nggak punya Tuhan, yang kehilangan iman gitu karena situasi. Justru ya tetap semangat. Betul semangat. Lihat kayak gini banyak peluang-peluang yang tadi kan, yang tadi udah di-share. Udah kepikiran. Bro Ruby udah senyum-senyum aja tuh. Mau dapat proyek nih. Waduh, nah makanya nih, yang kayak gini-gini Bro Ruby seneng banget nih, harga tanah, harga rumah, gedung. Iya, peluangnya besar banget. Ya, tapi kita sama-sama ya berharap ya itu ya supaya ini cepet beres sih gitu. Makanya kenapa kita bikin Rantang Hati ya benar-benar supaya orang udah di rumah aja. Kalau semakin banyak orang yang di luar yang nggak beres-beres juga, makin nggak jelas juga nantinya. Benar. Oke. Ngomong-ngomong, sebentar kan soal mudik nih, mitranya pada mudik ya nih, Kopiter? Nggak boleh dong harusnya. Kan himbauannya kan nggak boleh mudik. Iya, harusnya nggak boleh. Atau ada himbauan juga dari Wahyu nih? Kita tadinya ada program mudik bareng. Jadi kita kita hampir sewa 8 bus dikali 50 seat, berarti kurang lebih kita udah bikin program buat 400 orang sebenarnya bisa mudik. Cuma programnya langsung kita cancel dan dan mereka karena beberapa warteg ada yang tutup, mereka ada yang dari sekarang ada yang udah mudik juga sih gitu. Iya, sampai di Tegal itu kan dibikin blokade beton jalan. Blokade, iya. Iya, wah, ini dari Wahyu semua nih kayaknya pulang. 13.000 kali satu warteg ada 5 keluarga, 25.000 balik. Iya. Semoga nggak ada yang kena deh. Amin. Oke, kita ada pertanyaan buat teman-teman kalau Bro Ferdian. Mungkin mau kalau biasanya nanya Bro Ferdian. Ada IG-nya atau ininya Wahyu bisa di-share, Bro Peter. Ya, saya tulis di chat ya kalau misalnya IG-nya Wahyu. IG-nya Wahyu @wahyu.group ya kan. Okay. Nah, kalau misalnya ada yang mau berpartisipasi di Rantang Hati bisa klik bit.ly/rantanghati gitu. Jadi bit.ly/rantanghati. Ini masih running berarti ya campaign kok? Masih. Yes, masih. Kita sih berharap sampai virus beres kita runningnya. Siap. Oke. Ini ada teman lama juga pertanyaan lagi. Peter. Ada teman lama juga, Benny Kusuma. Hai Ben Kes.
Iya, Benkes sih. Mengamati dia tadi. Iya, dipakai Benos namanya, Benos. Lu bisa japri. Video lu dong, Ben. Mana mukanya, Cie? Mukanya dia malu-malu dia. Teman lama dia. Wih, Benos. Waduh, pakai kutang makanya malu-malu dia. Seksi banget, Ben. Waduh. Ya, habis makan. Olahraga dulu. Nanti bisa ngobrol-ngobrol lah. Benny ya, sama Bro Peter nih. Banyak peluang yang bisa di-share. Kita banyak hal sih yang kita lakukan buat intinya saya cuma pengen bilang ke teman-teman semua, this is momentum buat kita bisa jadi terang buat orang banyak gitu. Di saat orang kalut, khawatir, bingung, kayak tersesat gitu ini. So this is momentum buat orang lihat bahwa kebaikan itu ada dan kita bisa bantu mereka gitu. Jadi saya kemarin itu dapat satu foto bagus banget, foto di mana ada kenapa sih kok penganut agama Buddha itu kalau misalnya dia memberi pertolongan tapi malah yang memberi pertolongan itu yang membungkuk gitu. Jadi yang memberi pertolongan malah yang berterima kasih seakan-akan gitu. Karena ternyata buat mereka itu berkat ada yang butuh pertolongan, mereka bisa punya kesempatan untuk mendapatkan pahala gitu. Jadi makanya inilah kesempatan kita mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya juga gitu. Ya no matter apa itu. Kalau orang bilang kan kita bisa sumbangnya 3 ya, sumbang pikiran, sumbang tenaga, sumbang uang gitu ya. Jadi bisa pilih salah satu tuh mau sumbang apa. Sumbang doa pasti. Nah, di Rantang Hati ini ada yang satu yang keren banget. Kalau misalnya kita buka kitabisa.com kan banyak yang kasih donasi terus bisa komen. Nah, ada satu komen yang buat saya, wow, dia donasinya 10.000 perak. Terus tulisannya, maaf ya Kak, saya tidak bisa donasi banyak karena saya masih SMP. Gitu. Jadi kayak wow, anak SMP aja punya hati yang kayak gitu. Yang ketika memberikan kita artinya nggak egois gitu ya. Jadi kayak dia pasti itu uang jajannya dia gitu kan. Itu aja dia bisa relain buat kasih. Gitu. Mungkin orang lihat cuma 10.000, tapi sebenarnya kan yang dilihat hatinya bukan nilainya. Gitu. Haleluya. Jadi kayak lomba malam nih. Aku nih, persembahan nih gue puterin nih. Ya kolektor. Kolektor nih sebentar lagi nih. Bisa persembahan di sini. Jadi ingat tuh ini. Jadi gue nyanyi bro. Barcode. Luar biasa. Thank you banget. Ada lagi? Masih ada lagi? Udah habis sih. List saya udah habis ini. Ada yang mau bertanya? Boleh nanti. Masih mute tuh bro. Bro Ruby JS di mute tuh. Dia mau nanya. Siap. Iya, kesimpulannya cuma satu, jadi lapar, pengen makan di warung sekarang. Nggak boleh sekarang, lagi nggak boleh keluar. Nggak boleh, jadi bisa order pakai GoFood. Iya, GoFood. Iya. Oke, thank you semuanya. Oke. Thank you, Komputer. Thank you teman-teman. Semoga bermanfaat semua. Pak Frans, Mas Ade, Ferdian, Agoro, Bu Wiwi, Ben. Ini apa JS apa sih? Siapa nih? Itu Jimmy Sud tuh dia. Jimmy. Iya. Bagus, Salim. Senang berkenalan. Yeah. Oke. Baik. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah ikutan. Ya jangan lupa untuk follow IG-nya @wahyu.group ya. Terus Bitly Rantang Hati ya. Semoga
acara pada malam hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa membangkitkan semangat buat teman-teman dan juga bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya untuk bisa melihat adanya opportunity atau kesempatan di dalam kesulitan yang ada, bisa tambah lagi inspirasi, ya bisa makin tajam dan makin bisa memberkati banyak orang. Oke, saya Guru Herman dan juga Mario Lasut. Untuk yang ketinggalan bisa akses di YouTube kita di MR Show Indonesia, terus juga di Spotify kita MR Show, tapi nanti mau ganti nama sih Doremi Show. Doremi? Why? Doremi. Ada tambahan satu lagi, Doni De Kaiser. Oh ya? Wow. Iya, news anchor berita 1 mau gabung. Oh, gabung di sini jadi host. Nah, thank you Bro Ruby, thank you Bro atas waktunya. Mario. Sehat-sehat semua, stay kita safe. Bungkus. Amin, stay safe. Stay safe. Kita bungkus episode keempat. Yes, sampai jumpa di hari Senin ya. Senin sama Coach Tom McIfle. Jangan lupa kirim surat. Bye. 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 Oke.